Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah baik yang di masjid ataupun yang di luar masjid, ataupun yang di media sosial, Facebook dan yang lainnya. Semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada kita nikmatnya yang begitu banyak. Kita syukuri nikmat-nikmat tersebut. Nikmat kesehatan, Masya Allah. Nikmat waktu luang, nikmat bermajlis. Dan pangkal daripada seluruh kenikmatan adalah nikmat Islam. Karena hanya dengan Islam segala sesuatu amalan perbuatan kita itu mendapatkan dua nilai, mendapatkan dua balasan, yaitu balasan duniawi dan balasan ukhrawi, balasan akhirat. Tatkala misalnya orang dia berjualan atau bekerja dan yang lainnya, tatkala dia seorang kafir, Yahudikah, Kristenkah, Buddhakah atau apapun, maka dia mendapatkan satu balasan, yaitu keuntungan duniawi, gaji, upah atau yang semisalnya. Namun tatkala seorang itu beriman Islam, tatkala dia bekerja dan dia meniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT, maka dia mendapatkan dua kebaikan, yaitu upah dari bekerjanya dia dan juga pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama-sama bekerja, namun karena kita di atas keislaman, di atas keimanan, maka Allah selain memberikan upah dunianya, Allah sudah jamin berikan kepada kita upah akhiratnya. Dan itu lebih penting, dan itu lebih baik, dan itu kekal. Maksudnya apa? Upah akhirat itu adalah kekal. Pahala akhirat itu adalah kekal. Seperti itu. Makanya nikmat Islam itu Masya Allah, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, yang harus memang betul-betul kita syukuri, yang harus betul-betul memang kita jaga. Barakallahu fikum. Shalawat dan salam mari kita perbanyak kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, seluruh kaum muslimin yang senantiasa mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan ajaran yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Masih kita melanjutkan untuk membaca sebuah buku yang sangat mulia, sebuah kitab yang sangat agung, yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang ditulis oleh imam kita Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sampai kita pada bab yang ketiga, yaitu bab tentang sabar, sampai kepada hadis yang ke-51. Barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, berkata penulis, yaitu Imam An-Nawawi, semoga Allah SWT merahmatinya, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah SWT senantiasa meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha, sungguh setelah wafatku ini akan ada yang namanya sifat untuk memenangkan diri sendiri, untuk mendahulukan kepentingan pribadi. Wa umurun tungkirunaha, dan banyak perkara-perkara yang kalian itu mengingkari perkara tersebut karena perkara itu tidak adil atau tidak benar.
Faqalu, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum berkata, "Ya Rasulullah, fama ta'muruna?" Wahai Rasulullah, kalau demikian apa nasihat perintah jenengan kepada kami? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'addunal haqqa alladzi 'alaikum." Tunaikan hak-hak yang harus kalian tunaikan. Tunaikan kewajiban kalian. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Adapun untuk hak kalian, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ke-52, karena hadis ini masih selaras, isinya hampir sama, maka kita langsung baca, nanti kita jelaskan. Hadis yang ke-52, wa an Abi Yahya Usaid ibn Hudayr radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat yang mulia itu Abu Yahya, namanya Usaid ibn Hudayr, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Anna rajulan minal ansari qala, ada seorang laki-laki dari kaum Ansar, dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alas tastakmiluni kama stakmalta fulanan?" Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mempekerjakanku sebagaimana engkau telah mengerjakan orang itu? Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satalqauna ba'di atharatan." Sungguh kalian semua akan melihat asarah, akan melihat sifat mementingkan diri sendiri, mendahulukan kepentingan pribadi. Fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Maka bersabarlah sampai kalian betul-betul menjumpaiku di telagaku. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Kita terangkan hadis ini sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. 6. Wa an Ibnu Mas'ud, dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau adalah sahabat yang mulia. Beliau adalah dari kaum Muhajirin. Beliau mengatakan, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol," bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna hasatakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha." Sungguh kalian akan melihat setelah wafatku ini ada sifat yang mendahulukan kepentingan pribadi dari seorang pemimpin maksudnya. Dan ada perkara-perkara yang engkau itu enggak suka, ya memang karena enggak benar dari seorang pemimpin, dari kebijakan pemimpin. Maka para sahabat itu langsung meminta apa? Wasiat. Solusinya bagaimana seperti itu? Ya Rasulullah, fama ta'muruna? Bagi Rasulullah, bagaimana perintah engkau, nasihat engkau dengan sikap seperti itu, dengan keadaan seperti itu? Maka kata Rasulullah SAW itu, tunaikan kewajiban kalian dan adapun hak kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Hadis ini membenarkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya apa? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu pasti benar. Ini kan Rasulullah SAW ingin memberitakan kepada suatu perkara yang kelak akan terjadi. Berarti di zamannya Rasul belum terjadi. Beliau menyampaikan sebuah berita. Nanti kalau sesudah zamanku, maksudnya sudah wafatku ini akan ada apa? Suatu pemimpin yang dia itu apa? Lebih mementingkan apa? Kepentingan pribadi. Nah ini coba realita banget tidak? Masya Allah. Sekarang coba. Ini mudah malam pemilu ya, seperti itu ya. Coba bayangkan, hampir mereka itu subhanallah, Allah, masya Allah, coba berebut kekuasaan dengan fasilitas yang masya Allah, fantastis sekali itu. Ada seorang anggota dewan yang dia dari artis, kalangan artis, pernah menyampaikan, gaji saya tiap bulan segini.
Uang intensif segini, tunjangan segini, uang kunjungan segini. Di total itu 1 bulan berapa itu? M-an 1, berapa M? Masya Allah. Coba untuk hal tersebut, dan itu uang rakyat, itu uang kita loh. Dari mana itu uang kita? Pajak bumi, pajak motor, SIM, pajak ini, pajak itu, pajak banyak sekali pajak. Iya kan? Coba udah kayak gitu, mungkin bisa jadi apa? Kebijakannya tidak mendukung kita. Bahkan kalau rakyat lagi susah, ya sudah, jangan makan beras, makan gaplek misalnya, atau yang lainnya seperti itu. Jalan-jalan Masya Allah, irigasi rusak sudah. Sementara kehidupan mereka luar biasa. Bahkan mereka, mohon maaf ini saya tidak menceritakan satu orang pun itu ya, satu orang pun enggak. Cuma memang realitanya kan seperti ini. Kita enggak menunjuk hidung itu enggak ya. Coba, bukankah mereka bikin dinasti? Baik dengan kendaraannya ataupun dengan kekuasaannya. Kendaraannya berupa apa? Parpol, partai politik. Kekuasaannya dengan apa? Ya misalnya lagi jadi penguasa kayak, atau jadi apa kayak. Coba, sampai bisa-bisa suatu undang-undang bisa dilabrak, bisa dirubah. Ada apa? Itulah asaroh. Asaroh itu mementingkan apa? Kepentingan pribadi. Bahkan kita banyak melihat wa umurun tungkirunaha, dan ada perkara-perkara yang kalian betul-betul mengingkarinya. Kenapa? Karena itu nggak benar. Bahkan itu kezaliman yang nyata sekali. Banyak banget sudah. Bagaimana seorang rakyat, semakin rakyat itu susah, semakin rakyat itu rendah kastanya, golongannya, maka semakin sulit semua urusannya. Coba saja sih, kalau dia nggak punya backingan, gitu istilahnya itu, untuk buat ini, buat itu, subhanallah, ribetnya bukan main. Tapi semakin orang tersebut punya kedudukan, punya sultan, punya kekuasaan, maka dia akan semakin ringan dalam suatu perkara. Coba saja itu, kita untuk bayar pajak aja kadang harus ke sana, harus ke sini, padahal kita bayar, padahal itu uang kita. Seperti itu loh. Kalau secara syariat itu nggak ada itu, untuk pengambilan harta itu nggak ada. Ya karena kita baiklah, rakyat yang baik ya bantulah itu, bantu sokongan itu. Tapi masalahnya yang disokong kok gitu itu loh. Dan ini betul-betul realita terjadi. Enak memang, banyak yang enak, yaitu yang enak banyak, yang kecewa banyak. Tapi bagaimana Islam memberikan solusi terbaik dalam masalah seperti ini? Maka tatkala dikabarkan oleh Rasulullah SAW seperti ini, dan ini mohon maaf bukan cuma zaman sekarang, ya zaman dari dulu juga sudah ada seperti itu. Ya intinya kan orang kayak gitu kan, coba semakin dia punya posisi, ya dia pengen mengamankan apa? Posisinya, iya tidak. Setelah itu ya asaroh yaitu mengutamakan kepentingan pribadi dulu. Kalau dulu itu kepentingan sosial itu sudah cuma slogan belaka. Jadi kepentingan sosial itu dikedepankan dari kepentingan pribadi. Ini adalah slogan yang realitanya nggak tahu kemana. Seperti itu. Padahal yang bisa melakukan seperti itu kayaknya cuma rakyat-rakyat yang biasa lah, rakyat-rakyat kecil. Coba yang kerja bakti. Kerja bakti kan kepentingan sosial. Coba yang kerja bakti itu siapa? Apakah mereka-mereka yang punya jabatan, atau kayak kita-kita yang tukang ngarit, tukang tani, tukang macul, tukang deres? Ya kita-kita kan. Yang mereka-mereka nggak tahu kemana kalau kerja bakti. Itu yang gampang saja, yang kita lihat dengan mata kepala sendiri, karena kita yang lihat-lihat yang tinggi-tinggi nggak bisa masuk ke sana.
bukan circle kita, bukan lingkungan kita, seperti itu. Makanya Masya Allah, ini menjengkelkan, iya. Bahkan sebagian yang nggak sabar sampai akhirnya apa? Jadi oposisi. Intinya nyari kesalahan. Nggak usah dicari aja, kesalahannya sudah banyak banget sebenarnya itu kan. Seperti itu. Bahkan kalau enggak kurang puas untuk mengkritik, karena kritik bodoh, kritik apa sih, yang penting orang apa ayam baik gitu. Duit ngalir, kekuasaan tetap dipegang dan yang lainnya. Pokoknya wong ngomong lebok nak kuping tangan buang kuping kime wis santai beli ngomong ngasih berbusa-busa jor kayak gitu. Akhirnya sekarang nggak didengar demo gitu kan. Bahkan bisa jadi sampai terjadi kudeta. Dan ini sudah banyak terjadi. Bukankah ada peperangan di dinasti-dinasti keislaman itu ada? Ya karena kayak tadi melihat ketidakadilan, melihat kedoliman, melihat kemungkaran yang sangat banyak. Nah, tapi apakah solusinya seperti itu? Nah itu kan, kita Ahlus Sunnah, kita orang Islam, itu semua sudah ada solusinya. Semua sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari buang hajat, bagaimana kaki mana dulu yang didahulukan masuk dan kaki mana yang dulu didahulukan keluar, itu sudah ada. Itu untuk buang hajat saja sudah diajarkan. Apalagi masalah bernegara. Itu pasti sudah ada solusinya. Nah, kemudian maka para sahabat itu melihat ini, aduh nggak enak banget ini. Hidup kayak gini, nggak enak pol gitu kan. Akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Kanjeng Nabi, dados pripun niki? Wasiate jenengan pripun? Jenengan badhe dawuh napa? Saya suruh seperti apa? Seperti itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Tunaikan kewajiban kalian. Sudah. Tunaikan apa? Kewajiban kalian. Kita punya kewajiban. Misalnya kita selaku kita seluruh rakyat punya kewajiban kepada pemerintah. Udah tunaikan aja. Yang penting kita sudah menggugurkan kewajiban yang kita pikul. Kita mentaati pemerintah, kita menghormati pemerintah, kita menjaga tetap kewibawaannya pemerintah dan yang lainnya seperti itu. Tetap harus kita menunaikan kewajiban kita, bukan malah kita menyerang atau memboikot pemerintah atau membangkang pemerintah, tidak. Karena apa? Karena kalau kita nggak menunaikan kewajiban kita, itu akan ada kerusakan yang jauh lebih besar di belakangnya. Misal, kalau seandainya rakyat semuanya nggak bayar pajak, itu timpang langsung. Semuanya bangkang semua kepada negara, bisa langsung bubar negaranya. Dan negara bubar itu jauh lebih berbahaya. Seperti itu. Ya mendinglah masih dimakan oleh mereka-mereka. Yang penting negara masih tetap bersatu. Itu jauh lebih baik daripada hancurnya sebuah negara. Apalagi kalau ini adalah negara muslim, negara Islam. Kalau hancur nanti menjadi negara kafir, naudzubillah. Iya kan? Makanya kata Rasulullah SAW itu tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Tunaikan kewajiban-kewajiban yang ada di pundak kalian. Sudah. Lalu terus hak kita bagaimana Rasulullah? Hak kita adalah watas'alunallaha alladzi lakum, dan mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tapi nah, ini ada tapi kadang kan. Tapi priwe lho mungkin listrik munggah maning, bensin izik-izik munggah. Pajak izik munggah, ini munggah semuanya misalnya seperti itu. Aduh, tapi berat ya. Seperti itu. BPJS naik maning. Misal seperti itu. Semuanya naik seperti itu. Tapi itu kan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa tas'aluna al-haqqa wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Minta hak kalian kepada Allah SWT. Inilah ujian bagi keimanan sebenarnya. Kita itu yakin enggak? Kan orang beriman itu mengedepankan
dalil, menebarkan nakal itu dalil Al-Quran dan hadis daripada akal. Walaupun menggabungkannya itu lebih baik. Secara akal kan, aduh gue ngapa pemerintah kayak gini, jalan ora durus, irigasi macet, pajak apa larang, mangan nganu sih tambah 10% dan yang lainnya misalnya seperti itu, semuanya terkena. Sementara apa? Gak ada pembangunan, gak ada apa, gak ada subsidi garam angel, apa angel seperti itu misalnya seperti itu. Maka sudah kita tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Adapun barakallahu fikum yang menjadi hak kita minta kepada Allah SWT. Nah itu. Ini memang ujian. Ujian itu yang memberikan ujian siapa? Yang menetapkan ujian itu siapa? Allah, iya kan? Terus Allah mengasih solusi apa? Melalui lisan Rasul kan memberi solusi apa? Minta ke saya. Itu minta ke siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Dan mintalah hak kalian kepada Allah. Sudah, berarti mana? Coba jenengan minta kepada pemerintah sama jenengan minta kepada Allah, siapa yang lebih dipercaya? Jelas. Seperti itu kan? Barakallahu fiik. Makanya dia ada ujian keimanan sebenarnya. Tapi kadang kita kan, tapi kan udah bener, mosok ijik-ijik mudah langkah pengumuman, langkah apa? Ijik-ijik telur pirang atus lah seperti itu. Biasanya ngisi selawewu full tank, ngisi selawewu mung telung dina seperti itu misalnya. Tidak ada pengumuman, tidak ada apa seperti itu misalnya. Ya sudah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama mintanya adalah apa? Suruh diperbaiki itu pemerintah kita. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pemerintah, pemimpin kita. Selanjutnya apa? Kita minta hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, siapa yang lebih kaya? Jelas Allah. Siapa yang tidak pernah mengingkari janji? Jelas Allah. Siapa yang tidak pernah menolak permintaan dari hambanya? Jelas Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa kita nggak yakin ini? Makanya intinya itu keyakinan itu. Intinya adalah apa? Keyakinan. Intinya adalah apa? Keimanan itu pada semua hal, pada semua perkara. Silahkan dipraktekkan. Seperti dalam masalah ini, Rasulullah SAW memberikan solusi. Tunaikan kewajiban kalian, hak kalian minta kepada Allah. Masa kita ragu? Iya kan? Tinggal bagaimana keyakinan kita tadi. Masya Allah, itu keyakinan itu, Masya Allah, kekuatan yang luar biasa itu, jamaah. Yang namanya keyakinan itu kekuatan yang paling luar biasa. Terapkan pada semua hal. Contoh, misal dengan mau usaha, maka tentukan usaha apa. Ilmu usaha tersebut, bismillah, yakin, jadi insya Allah tahqiqan. Seperti itu. Yakin apa? Allah Subhanahu wa taala itu luas kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala itu luas rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala itu kuat maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan seluruh kebaikan pada kita. Saya kalau punya uang 1 juta itu pikirannya udah alor ngidul. Umahat kasihan, ibu-ibu kasihan, kalau mau buang air atau ke WC kasihan harus ke sana. Kadang ada bapak-bapak nyampur kan. Ada uang 1 juta, sudah langsung telepon Pak Wanto, Lebak Siu, Pak kirimi pasir 1.600.000, tapi karena kita sudah biasa itu yang super dikasih 1.400.000. Kirimi pasir seperti itu. Selanjutnya bagaimana? Yakin sudah sama Allah Subhanahu wa taala. Kita niat baik agar apa? Jamaah ibu-ibu nanti di sini, makanya itu pintu tak tutup, nanti jebol di situ, buka pintu di situ. Nanti ibu-ibu masuk pintu situ, kita tutup sini. Dan di sini kita sampai ke situ 9 meter, sekitar 9 meter kurang lebih lah. Sampai ke sini nanti. Di sini ada pintu, jadi ibu-ibu lewat situ. Nah, bapak-bapak lewat sana tak tutup dah. Nah, tak tutup itu yang ke sini kan tempat wudhu tak tutup, jadikan wudhuan. Kamar mandinya tetap sana. Dan di depan bisa buat teman bermain anak-anak mungkin. Kalau ada duit 1 juta lagi, tak
bilang Mas Tono kirimin spandek apa gitu, galvalum atau apa seperti itu. Udah, yakin saja sudah, ngalir seperti itu. Insya Allah akan selalu ada jalan. Ya, barangkali lihat tadi tiba-tiba ada orang buang sari, Ustaz ki WC kayak gitu seperti itu. Dan siapa tahu ini nanti pada pulang ini Ustaz bruk kan kita nggak tahu. Atau bawa semen tiba-tiba ke sini, atau bawa besi atau bawa apa seperti itu. Seperti itu aja. Yakin saja. Dan terapkan pada seluruh perkara. Dan sebaik-baiknya adalah yakin dengan apa? Keridhaan Allah, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, prasangka baik yang yakin full gitu loh. Dalam semua perkara, kita orang Islam mati masuk surga. Amin, yakin. Kita orang Islam pasti akan dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin, yakin. Kita pengen bisa membaca Al-Qur'an, saya mau belajar, bisa. Kita pengen menjadi orang yang punya ekonominya kuat, usaha, bisa. Kita pengen punya pondok, bismillah bisa. Kita pengen meluaskan pondok, bismillah bisa. Kita pengen usaha yang halal, bismillah bisa. Seperti itu, yakin. Itu, barakallahu fikum. Setelah yakin itu dibuktikan, plus gitu loh. Aja mang-mang. Dan jangan kita yang namanya memulai itu pasti kecil. Gak mungkin tiba-tiba ujung-ujung gedebuk gede. Yang penting kita menempuh sebab, mengambil sebab tadi. Kecil-kecil, 1 domba, 2 domba, 3 domba, bisa 20-an nanti. Mana kloro, alhamdulillah gitu. Begitu terus. Yakin ambil sebab, yakin ambil sebab. Masya Allah, itulah yang dimiliki oleh para sahabat. Makanya tidak heran Rasulullah itu berdakwah itu cuma 23 tahun. Bayangkan, waktu 23 tahun Rasulullah SAW sudah mengislamkan berapa ratus ribu sahabat, coba. Iya tidak? Punya negara Islam, Jazirah Arab sudah tunduk 23 tahun. Iya kan? Subhanallah. Madinah, Mekah sekelilingnya sudah. Zamannya Umar tambah 10 tahun aja sudah sampai kemana? Palestina. Bayangkan coba. Dari Madinah ke Palestina itu berapa luasnya itu? Semuanya sudah tunduk. Afrika tunduk, Andalus tunduk, Syria tunduk, Yordania tunduk. Masya Allah, Palestina tunduk. Wah, itu bayangkan. Kenapa? Keyakinan yang luar biasa. Kita kan subhanallah, coba. Dan kita itu ngeluh. Usaha rada modal kok. Sudah modal titik tak tanggung, angel. Iya kan? Subhanallah. Modal gede, maras, mau rugi. Lah terus astagfirullahaladzim. Ki bocah kita jewer warna santrine nyong kayak gitu kudune ki. Ngene. Jewer ngasih klewer. Ngasih abang kupinge gitu. Wong ora percaya karo Gusti Allah. Ora de modal, jero ora de modal. Wis duwe modal 1 juta, modal sepetit mau ngapa? Tanggung. Modal 10 juta, lah 50 ya madan. Wis dimodali 50 juta. Untuk mobil disit lah. Lumayan, subhanallah. Itu. Tapi orang yang dia yakin, dia tidak akan pernah menyalahkan siapapun. Dia yakin, minta kepada Allah, bismillah ya Allah saya mau usaha ini, tentukan usahanya. Beres, si cilik dia ora apa-apa. Sedikit demi sedikit nanti akan membesar. Tatkala kita betul-betul apa? Jujur, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yakin seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi tatkala melihat kedzaliman dari pemerintah. Tatkala penguasa-penguasa itu mementingkan keluarganya, anaknya
Jadi wali kota, anaknya dari kiye, calon kiye misalnya. Seperti itu. Ya itu realita. Maka apa solusinya? Sudah. Tunaikan kewajiban kalian. Adapun hak-hak kalian yang diambil oleh pemerintah, kezaliman-zalimannya, minta kepada Allah SWT seraya mendoakan kebaikan kepada pemerintah. Ini solusi sudah. Tapi kadang kita mengikuti hawa nafsu, orang bener lengser nah kita butuh. Seperti itu. Setelah didoakan kalau mau menasihati nggak apa-apa. Tapi cara menasihatinya pun Masya Allah. Rasulullah SAW itu memberikan solusi. Menasihati pemimpin itu tidak sama dengan menasihati teman. Apa kata Rasulullah SAW? Man arada an yansaha li sultanin fala yubdihi ala niyatan walakin ya'khud biyadihi fayakhluhu bihi fa in qabila minhu dzak fadaka wa illa kana qad addalladhi alaihi. Siapa saja yang ingin memberikan nasihat kepada seseorang yang memiliki kekuasaan. Di sini bukan cuma pemerintah. Kalau pemerintah pusat puncaknya itu kan, karena dia memiliki kekuasaan paling tinggi, ya kan. Siapa saja yang ingin menasihati orang yang memiliki kekuasaan, bisa siapa? Bisa suami, ya kan? Suami kan punya kekuasaan di mana? Di ruangnya, ya kan? Bisa guru, dia punya kekuasaan terhadap siapa? Muridnya, ya kan? Bisa siapa? Ibu punya kekuasaan atas anaknya. Bisa siapa? Bisa pokoknya sesuatu yang punya kekuasaan. Siapapun itu, terlebih pemerintah kita, terlebih presiden misalnya. Maka kata Rasulullah SAW itu apa? Kalau ingin menasihati pada orang yang punya kekuasaan, maka jangan disiar-siarkan, jangan digembar-gemborkan, jangan dibuka aibnya. Kenapa? Pertama, itu akan menjadikan rakyat tidak percaya. Karena apa? Ternyata, Masya Allah, pimpinannya kayak jebulannya, rakyatnya disengsara. Jubulannya ngelola tanah ngasih puluhan ribu hektar. Jangankan hektaran, dewek artu gawe umah. Subhanallah. Gawe umah rong sangga 140 meter persegi kepesing-pesing loh. Kamu iya, Bu? Iya tidak? Kita pengen bikin rumah cuma 140 meter persegi. Itu aja kita subhanallah. Masih adol kiye, utang kiye, kan seperti itu. Kok pemimpin kita bisa mereka mengelola apa? Puluhan ribu apa? Hektar. Bahkan nggak tahu pulau sekarang itu jadi masalah itu. Mau direbut itu, mau diusir rakyatnya. Nggak tahu itu udah perpunya keluar atau belum itu. Masya Allah. Yang di Rio itu. Bayangin coba. Sudah ada masyarakatnya loh. Bahkan sebelum Indonesia merdeka mereka sudah tinggal di situ loh. Coba nggak dolim gimana coba? Bukan dolim lagi itu, luar biasa kejahatan luar biasa itu. Subhanallah. Nggak mendetek gimana coba? Yang denger aja kita panas loh, apalagi yang diusir. Tapi apa? Syariat Islam kalau mau menasihati itu jangan digembar-gemborkan, jangan dibuka aibnya pemerintah seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, tapi walakin ya'khud biyadihi. Kemudian ambil tangannya, kemudian berduaan ngomong 4 mata. Seperti itu. Dulu ada suatu penguasa di negeri kita yang menguasa cukup lama, hampir 3 dekade, hampir 30-an tahun. Beliau rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, mengampuni dosanya dan menerima amal solehnya. Itu orang yang tegas dan terkenal. Pemerintah zaman dulu itu wibawa banget. Sebenarnya barakallahu fikum, namanya pemerintahnya yang korupsi tetap ada, yang jahat juga ada. Cuma apa? Hal tersebut tidak terlalu dipublis. Akhirnya apa? Coba, wibawa pemerintah ada. Sehingga apa? Rakyat menghormati pemerintah. Sebenarnya yang korupsi ada, ya banyak. Bahkan bisa untuk 7 keturunannya mungkin aman-aman saja mungkin. Tapi tadi, jadi korupsi zaman dulu sampai zaman sekarang ya ada. Cuma kalau dulu itu agak tertutup. Akhirnya apa? Rakyat itu merasakan ketenangan. Iya kan? Coba 30 tahun itu pasti kesannya apa? Tenang.
Karena apa? Tidak ada keributan. Karena apa? Wibawa pemerintah ada. Coba kita jangankan lihat Pak Polisi, lihat Pak Guru, lihat Bu Guru aja kita udah ledek. Iya kan? Gurunya arep mlebu kelas. Gurunya wis nang arep kelas, kita itu sudah aduh. Kuku ki dideleng desin ireng. Nek ora disabet karo tuding. Iya kan? Subhanallah, wibawanya luar biasa. Sekarang guru diperkarakan. Wali murid itu berani sekali sampai melaporkan guru, bahkan mempidanakan guru. Subhanallah, wibawanya hancur. Kenapa? Salah satunya karena ini. Media-media itu mengumbar apa? Mengumbar dengan sumber-umbarnya apa? Keburukan, kesalahan pemerintah. Nasihat perlu, tapi nasihat yang disampaikan Rasulullah SAW itu tadi kita datengin, nggak bisa datengin, bisa wasilah, iya kan? Bisa perantara orang yang memang punya hubungan ke sana. Itu kita punya calon di DPR, kan seperti itu. Barakallahu fikum. Itu caranya. Dan itu pertama, karena mereka perlu dijaga kewibawaannya. Pemimpin itu perlu dijaga kewibawaannya. Sebagaimana suami pemimpin harus jaga kewibawaannya, nggak boleh dihancurkan di depan anak-anaknya. Guru harus dibawa. Semua yang punya kekuasaan, walaupun dia kecil, kewibawaannya harus tetap dijaga. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh mengumbar itu? Nah sekarang namanya yang paling kuat di negara itu siapa? Ya Allah, ya jelas Allah juga nggak usah bicara kalau itu jelas pasti. Maksudnya yang punya kekuatan paling kuat siapa? Pemerintah. Pemerintah punya semuanya. Punya angkatan bersenjata, punya ini dan itu. Iya kan? Coba kalau pemerintahnya nggak terima coba, kan bisa jadi dibantai rakyatnya. Dan seperti itu. Barakallahu fikum. Dia punya semuanya loh. Kita demo seperti itu. Coba kalau pemerintahnya khilaf coba. Kan sering itu kan. Makanya kadang ada mas demonstrasi mesti 1 atau 2 ada yang sampai meninggal. Ya tidak? Masih mending yang meninggal 1 atau 2. Coba kalau khilaf itu kan manusia itu. Pak polisi, pak tentara itu kan manusia. Melihat kayak gitu didorong-dorong di ini, dikatain ini dan itu. Ya namanya orang. Mereka punya kekuatan, mereka terlatih. Enggak cuma terlatih, dibekali dengan senjata tajam. Coba kalau mereka sampai khilaf, coba nyawa itu sangat berharga, apalagi nyawa seorang muslim. Satu nyawa muslim itu lebih besar goncangannya kepada arsy Allah SWT tatkala meninggal dalam keadaan terzalimi. Seperti itu. Barakallahu fikum. Dan itu sangat mungkin. Dan ini sering terjadi. Setiap demo mesti ada yang korban, ya kan? 1 atau 2 seperti itu. Makanya dulu saya itu masya Allah mendoakan kepada presiden kedua itu rahimahullah taala itu, bagaimana beliau itu subhanallah mau tatkala di demo itu beliau bisa loh mengeluarkan apa kayak atau menyerang kayak atau apa, beliau turun coba. Itu betul-betul jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Padahal untuk menyerang gampang banget, tangkepin semua aja kan, atau tembak atau apa sih itu bisa. Tapi ini menunjukkan bahwasannya dia sangat memperhatikan rakyat sebenarnya itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu, kenapa kita tidak boleh apa? Menasihati pemerintah dengan cara membuka aibnya, dibuka semuanya. Ya dibuka nggak apa-apa, tapi pada orang-orang yang tertentu yang dia bisa memberikan nasihat untuk sebagai bukti. Kan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wa'an Abi Yahya Usaid ibn Hudail, dari Abi Yahya Usaid ibn Hudail radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang laki-laki dari Ansor, dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, pekerjakan saya lah sebagaimana engkau telah mempekerjakan orang tersebut. Maka Rasulullah SAW menjawab, inakum satalqauna ba'di atharatan, sungguh setelah wafatku nanti kalian akan melihat asarah. Asarah tadi itu sifat mementingkan kepentingan pribadi, terutama dari orang-orang yang memiliki apa? Kekuasaan seperti itu. Maka apa? Kata Rasulullah, fasbiru.
ditegaskan ini. Ini kan bab sabar itu kan. Sabar sudah. Tunaikan kewajiban kalian, adapun hak kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini solusi. Bukan malah kita mendemonstrasi apalagi mengkudeta. Kudeta jelas itu pada peperangan. Peperangan jelas nyawa akan ada yang tumbang. Satu nyawa seorang muslim itu jauh lebih berharga daripada dunia dan isinya, kata Rasulullah SAW. Itu. Barakallahu fikum. Ya sudah. Minta kepada Allah SWT hak kita seraya mendoakan mereka akan mendapatkan hidayah. Kenapa kita nggak yakin? Apa susahnya bagi Allah? Kekuasaan Allah SWT itu apa saja yang ada di langit, apa saja yang di bumi kok. Seperti itu. Barakallahu fikum. Maka di sini diperintahkan untuk sabar, sudah sabar. Nah itu. Karena hidup itu ya ujian kan. Hidup itu memang semuanya harus memerlukan kesabaran. Sadar atau enggak? Kita dari lagi sakit, sebenarnya kita diuji untuk sabar. Sabar di atas musibah tadi. Kita lagi kesulitan ekonomi, ya kita dituntut untuk sabar. Tapi kadang pas lagi sehat juga sebenarnya ada sabar. Sabar apa? Tatkala sehat itu sabar. Sabar untuk apa? Manfaatkan kesehatan tadi untuk apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita kaya raya, dilapangkan rezekinya seperti itu, kita juga dituntut untuk sabar loh. Sabar untuk apa? Coba. Sabar enggak memanfaatkan kekayaan tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Barakallahu fikum. Yang pertama mungkin pada berhasil, ada yang enggak berhasil. Yang kedua ini jarang yang berhasil. Dagangnya tambah laris, tokonya buat Purwokerto buat cabang, franchise pakai, malah wis ora tuh keton nang masjid. Lagi susah tak keton ya, kayak rajin ngaji nih. Barang Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu rizki, dilapangkan akhirnya kelalen, lagi ngendi sibuk kali ngana, lagi ngendi kesel lagi weekend, mari ngendi Jogja, mari ngendi ngene. Ora keton nang majelis ilmu. Jarang yang kuat dengan ujian sabar tatkala dibukakan apa? Pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkahan. Itu realita kan? Cinta kan weh. Ngomong sing pada perkara kayak aku kan seperti itu kan. Coba yang konglomerat mana mau duduk di majelis ilmu coba. Ila rahimahullah, kecuali yang Allah rahmati. Iya tidak? Itu. Makanya kita beruntung jamaah kaum muslimin dan muslimat. Beruntung apa? Beruntung jadi wong pas-pasan? Ora lah. Beruntung ditakdirkan untuk apa? Bisa bermajlis ilmu. Syukur nanti dilapangkan rezekinya. Allahumma amin. Dijaga kesehatannya. Allahumma amin. Dan tetap apa? Ngaji gitu. Wis sehat, ditekandel ATM wis pirang digit ora keton nek. Mobil apik, motor anu blas ora tuh keton ning majelis ilmu. Mari ngisi kae lagi plesir nginep paling Jogja itu. Subhanallah. Dan itu lebih banyak. Seperti itu. Masya Allah. Fasbiru, maka bersabarlah. Hatta talqauni 'alal haud, sampai kalian berjumpa kepadaku di dalam telagaku. Masya Allah. Jadi ini, kalau seandainya di dunia ini, barakallahu fikum, tatkala kita minta kepada Allah, misalnya tadi diangkat kedoliman dari pemimpin-pemimpin kita dan yang lainnya seperti itu, tapi ternyata mereka masih dolim sampai kita mati, maka ada ganjaran yang lebih utama, yaitu apa? Bertemu dengan Rasulullah SAW di haud itu telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Dan telaga Rasulullah SAW itu adalah bukan di surga. Telaga ini adalah telaga masih belum masuk surga. Telaga ini diberikan oleh Rasulullah SAW, diberikan kepada Rasulullah SAW untuk umat-umatnya tatkala dalam keadaan yang luar biasa. Memiliki dua sumber mata air yang ini dari Kausar. Nah, Al-Kausar itu kan telaga yang ada di surga. Inna a'tainakal kausar. Sungguh kami berikan kepadamu telaga Al-Kausar, itu di surga. Nah, ada sebelum surga itu ada nama haud. Haud itu telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang airnya dipancarkan dari Al-Kausar. Minum ini setetes saja sudah tidak akan pernah merasakan haus lagi.
Masya Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang yang diizinkan untuk minum di telaga ini. Seperti itu. Allahumma amin. Tapi ingat, ada yang diusir loh sama Rasul. Ada yang diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, nggak boleh. Itu mereka apa? Orang yang melakukan ibadah tapi tidak ada dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diusir. Seperti itu. Makanya pastikan tatkala niat kita baik untuk beribadah kepada Allah dengan syariatnya, pastikan ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastikan pemahamannya benar. Pemahaman yang paling benar adalah pemahamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Seperti itu. Masya Allah. Jadi itu. Sampai pun tatkala kita bersabar, ternyata solusinya belum datang sampai kita meninggal seperti itu. Pemerintahnya masih dolim terus seperti itu. Maka apa? Allah SWT tetap mengijabahkan doa kita dengan kesabaran kita. Yaitu diganti dengan yang lebih baik. Yaitu diizinkan oleh Allah SWT untuk ketemu dengan Rasulullah SAW di telaganya. Dan diizinkan untuk minum dari telaga tersebut. Yang mana telaga itu lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Dan yang minum darinya tidak akan pernah merasa haus lagi. Masya Allah. Nah seperti itu. Makanya barakallahu fikum. Jadi bab sabar ini terutama pada tadi orang-orang yang memiliki kekuasaan, siapapun dia, mungkin dari tingkat yang tertinggi, Pak Presiden, Pak Gubernur, Bupati, atau tingkat paling rendahnya itu RT, RW seperti itu. Kalau ada kezaliman mereka, itu tetap kita menunaikan kewajiban yang ada pada kita. Kalau haknya kita nggak dikasih, maka Rasulullah SAW menyarankan bagi kita untuk meminta hak itu langsung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan memintakan untuk kita bersabar. Kalau seandainya kita tidak diberikan hak kita di dunia, maka yakinlah bahwasanya kita akan diberikan hal yang jauh lebih baik dari hal itu semua, yaitu diizinkan untuk bertemu Rasul dan diizinkan untuk meminum dari telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga menguatkan keimanan kita, kesabaran kita, dan yang lainnya, sehingga hidup kita menjadi lebih tenang, lebih bahagia di dunia sebelum kita nanti tenang di akhiratnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.